Hari ini kita bersama teman kita yaitu bernama Alia. Kita akan membahas tentang sirkuit Mandalika. Nah, di situ kita tentang ada ya situ yang namanya Mbak Rara ya. Dia bisa memewangi hujan, yaitu tentang areal untuk balapan gitu ya. Dia bisa memberhentikan atau menggeser tentang hujan tersebut. Nah, lihat nih, kita lihat dulu ya cuplikannya ini. Nah, seperti ini. Normal condition with wet, but normal condition because I would like to try the MotoGP bike on rain, but at the moment seems a bit too much, let's say. Fabio, I imagine itu ada juga ya mengkritik ya tentang ustadz ataupun para ulama-ulama, bahwasanya kita memberhentikan ataupun bisa menggeser hujan ataupun apa itu katanya syirik. Nah, menurut tanggapan Bang Ali ini bagaimana? Apakah itu syirik atau bagaimana begitu? Sebenarnya begini ya. Memang tiada manusia umat Allah itu yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Tetapi sesungguhnya nawaitunya, ya, niat daripada perbuatan orang tersebut. Siapapun dia bisa. Jadi contohnya seperti Mbak Rara tersebut, iya, dia memohon kepada Allah walaupun dia tidak menyebut nama Allah, dia menyebut sepandai-pandainya dialah ya, berdoa. melalui seperti kebatinan, seperti itu ya. Ibaratnya begini, ya. Ibaratnya sesuailah dengan hadis Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, kan begitu, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi disinilah kesempurnaan daripada Islam Al-Quran tersebut. Nah, soal dia bisa memindahkan hujan ataupun memberhentikan kekuasaan Allah karena niat dia ini untuk kebanyakan orang, untuk orang banyak. Nah, jadi pada masa dia mungkin dipanggil orang, mungkin dia mempunyai kelebihan. Nah, dia memohon itu kepada Tuhan. Tuhan dia siapa? Itu urusan dia, lakum dinukum tadi. Iya, benar. Jadi kalau soal haram ataupun syirik katanya. Syirik itu kan menurut orang muslim ya. Memang benar. Apabila kita menyekutukan Allah itu musyrik. Kita meminta kepada satu benda. Beda dengan Mbak Rara. Ya, Mbak Rara ini dia sebenarnya begini, kalau yang saya lihat ya, sebenarnya Mbak Rara ini dia memohon juga kepada Sang Pencipta. Ya, mungkin karena istilahnya dia dekat ataupun sama Yang Maha Kuasa tadi, sehingga dijabah ataupun didengar istilahnya permohonan dia tersebut, sehingga mungkin Yang Maha Kuasa mengabulkannya, kan seperti itu. Benar. Jadi kan begini dia. Sama seperti kita makan cabai. Cabai itu ada yang pedas, ada yang kurang pedas. Ya. Ditaruh di satu tampuk. Cabai satu biji yang pedas. Ini umpama. Cabai satu biji yang pedas. Yang 100 biji tidak pedas. Jadi kalau nasib kita bagus, kita ambil. Walaupun kita bacanya tahap-tahap, ternyata kita dapat yang pedas. Berarti begitu juga dengan yang lain. Dibacanya segala macam hal apapun, diambil tidak pedas. Tidak pedas. Nah, artinya di waktu dia mengambil itu berarti dia dengan hati yang ikhlas, kan begitu, hati ikhlas, bersih dia untuk mengambil satu benda cabai tadi. Jadi dijabahlah, diarahkan Allah lah, walaupun siapa dia diangkat makan pedas. Nah, begitu juga dengan Mbak Rara. Dia ini saya perhatikan setelah saya lihat tadi cuplikan tersebut, dia mengarahkan semacam seperti benda kendi lonceng gitu, lonceng. Mungkin itu kepandian dia. Yang arti katanya benda tersebut atau menjadi lonceng tersebut adalah alat untuk komunikasi, untuk menyampaikan kepada Sang Pencipta tersebut. Walaupun artinya dia menggunakan jin ataupun apa, karena ingat, sebelum manusia diciptakan Allah, jin duluan yang diciptakan. Memang kalau urusan yang begitu itu memang cepat kalau kita melalui jin. Jin tadi pun memohon kepada Allah karena kan sudah berfirman. Apa kata jin? Aku akan turun ke bumi mencari sahabat-sahabatku. Nah, urusannya masalah haram itu tidak ada di
tempat Mbak Rara. Urusannya ibaratnya haram musyrik itu tidak ada di agama dia mungkin. Kan begitu. Jadi semua ini halal sama dia. Nah, yang jadi masalah sekarang kenapa ustadz, ulama, kiai mengatakan itu haram? Haram bagi Islam. Dia ya dia masuk, dia mengatakan itu syirik, ya seperti syirik seperti itu. Nah, sedangkan Nabi aja begini-begini katanya yang ustadz tersebut ya. Ya, karena itu adalah hujan itu dia mengatakan rahmat. Nah, mari kita lihat dulu cuplikannya sebentar. Oh kan dukun. Pakai komat kamit usir mendung. Seperti itulah para ustadz ataupun para ulama-ulama mengatakan syirik. Nah, seperti ya zaman dahulu kala ya, seperti para wali, para apa, mereka itu sebenarnya ya memohon kepada Sang Pencipta juga. Nah, mungkin karena dia dekat kepada Sang Pencipta sehingga permohonan dia tersebut didengarkan oleh ataupun ditanggapilah oleh Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang dia minta maka terkabullah permintaan dia tersebut. Subhanallah. Ini sekarang begini kan, dukun pun sekalipun dia memohon kepada Allah, walaupun kan seperti saya bilang tadi, dia mempunyai penjaga badan, penjaga ini, penjaga itu yang goib. Ya. Tetapi yang goib ini kan atas izin Allah. Benar. Jadi bagaimana cara mereka menetralisir dunia? Contoh seperti Mbak Rara tadi, begitu hujan turun, sirkuit tidak bisa dilaksanakan, sementara hari itu momen-momen penting. Iya. Nah, jadi dia dengan ikhlas menggunakan cara dia bagaimana supaya bisa hujan itu berhenti Agar insya bisa Allah, pertandingan tadi bisa dilaksanakan seperti itu. Insya Allah Allah mengabulkan. Ya. Maka hujan seketika itu berhenti. Nah, pertanyaannya kenapa dibilang orang itu kan musyrik? Yang dibilangkan musyrik adalah menduakan Allah. Ya. Bukan melakukan ritual seperti itu. Kalau ritual seperti itu macam-macam caranya. Ustadz sekalipun, contoh macam saya bukan menuding atau membela siapapun. Contoh sekalian, kita datang ke rumah kiai dalam keadaan sakit. Contoh, Ya. kita bilang, Pak Ustadz, tolonglah Pak Ustadz, anak aku sakit, sesak napasnya. Ustadz tahu apa? Nah, kata si Ustadz, kenapa nggak ke rumah sakit? Ya. Kan begitu. Ini begitu jalan cerita nih. Kenapa tidak ke rumah sakit? Saya ini tahu apa? Tolonglah Pak Ustadz, doakan. Kata si Ustadz, ini tadi dia mohon kepada Allah. Yang dibacanya umpama auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dibacanya. Amin. Kata yang sakit. Kan begitu? Iya. Ternyata dia memohon, ya Allah, kabulkanlah permintaanku, sembuhkanlah penyakit si Polan ini dari si Polan. Aku yakin penyakit datang dari kamu, pulangnya pun ke kamu. Ambilnya air putih, embus-embuskannya, bacakan selawat, diminum, insya Allah dikabulkan Allah, sembuh orang tersebut. Apakah ini dibilang musyrik? Sementara dia menggunakan gelas, menggunakan air, kan begitu? Iya. Nah, kalau kita pikir-pikir, nah, kepada siapa dia memohon? Kepada Allah. Begitu juga lah dengan para orang pintar tersebut. Karena kun payakun, kalau jadi maka jadilah, kata Allah. Jadi kalau dia memohon sampai tangis darah pun, kalau Allah tidak merestui, tidak meridhoi, tidak mengabulkan, sampai kapanpun tidak akan terjadi seperti itu. Nah, Mbak Rara ini mungkin karena itu kepintarannya, nah karena mungkin hatinya ikhlas, tulus, walaupun di belakang layar nanti ada seperak dua peraknya syaratnya. Nah, tetapi kalau menurut saya ini baik yang dilakukannya karena dia bukan untuk perorangan. Iya. Dia untuk para orang banyak. Ya. Yang masalahnya ini tadi ya para ustadz dia mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan syirik karena dukun. Nah, jadi sebenarnya menurut saya, kalau saya ini sebenarnya ya gimana dibilangnya, ke Islam memang melarang perbuatan yang musyrik, syirik dan perdukunan. ya. Itu Islam. Nah, Mbak Rara ini Islam apa bukan?
Nah, yang jelas intinya diminta untuk pejabat petinggi negara ini ya untuk memewangi hujan. Nah, ketika untuk saat itu adalah sirkuit Mandalika ini agar supaya tidak terhambat. Seperti itu. Benar sama juga seperti orang muslim. Orang muslim kalau sudah ada hal yang diinginkannya, contohnya ada tuh dalam surat Al-Quran itu yang namanya sholat tahajud, ya, memohon kepada Allah. Udah ada lagi yang namanya yang sholat beramai-ramai itu untuk memohon kepada Allah. Sholat ditahajudkan, lupa saya. Dia memohon juga kepada Allah untuk suatu kepentingan. Insya Allah karena yang mengerjakan tadi hatinya tulus, ingin membantu, dikabulkan Allah. Jadi sama itu seperti halnya suatu benda itu namanya bumerang. Bumerang itu pelan kita buang, dia baliknya mesti pelan. Tetapi kalau kencang kita putar, dia mesti balik kembali. Jadi semuanya itu karena Allah, bukan karena ulah. Kalau memang itu karena ulah, Mbak Rara itu bisa memindahkan hujan walau-walam, pasti tidak bisa. Tapi karena izin Allah dan dia memohon, maka terkabul. Begitu kira-kira Pak Elo. Jadi kalau kita pikir ya, untuk kaum hanya Islam, perbedaan pendapat lah seperti kaum itu. Islam, saya mohon maaf yang sebenar-besarnya. Saya bukan membela kesana kemari, saya pun Islam. Saya pun Islam. Allah adalah Tuhan saya, Muhammad adalah Rasul saya. Jadi intinya sudah dituliskan di Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi kita sebagai manusia ini jangan saling menuding. Berbuatlah engkau baik, maka baiklah jadinya. Sama seperti kita menanam jagung, pasti berbuah jagung, tak akan mungkin berbuah ubi. Nah, begitulah artinya. Jadi kalau kita ingin yang baik, buatlah yang baik. Bisa saja Mbak Rara ini sampai jungkir balik, terbalik, telungkup pun hujan tidak berhenti. Apa kata orang? Itu dukun gak paten. Sebenarnya dia bukan dukun. Bukan dukun. Karena mungkin permohonan dia tidak didengarkan oleh sang pencipta tersebut. Mungkin karena pelajaran dia salah, Allah tidak meridhoi. Jadi tidak terjadi. Nah, ini mungkin karena hatinya benar-benar ingin memberhentikan suatu hujan. Bagaimana cara dia? Dia ambil kelenteng. Dia pun membuat sesajen juga itu yang saya lihat ya. Nah, itu saya dengar pun seperti Mbak Rara ini dari kecil dia. Dia bahkan udah ikut kelebihan. Seperti dia ada ikut seperti acara wayang atau apa. Dia di situ dari orang tuanya dia sudah bisa memewangi seperti itu. Atau untuk menggeserkan hujan atau bisa untuk menurunkan. Yang artinya begini, kalau menurut saya ya, bukan sebenarnya dia yang menurunkan. Benar. Karena dia apa? Dia memohon kepada Allah. Bahwasanya meminta izin bahwasanya hujan tersebut turunlah. Benar. Karena kan semua langit dan bumi beserta isinya termasuk manusia apapun itu kepunyaan Allah. Jadi dia memohon kepada siapa? Melalui Allah. Perantaranya siapa? Bisa jadi seperti kata Pak Ustadz dukun tadi. Dukun, jin, segala macam. Nah, sedangkan jin tadi punya Allah. Sebenarnya kita begini, kita naik kendaraan saja kita memohon. Bahasnya berdoa, minta keselamatan, naik pesawat, berdoa, dan bahkan kita makan pun kita berdoa, semua itu. Karena itu punya Allah, bukan punya orang. Nah, si Rara ini, Mbak Rara ini, kemungkinan besar ya, karena dia dari kecil mempunyai kelebihan, terus dipelajari hingga sampai dia dewasa, sampai semakin kepintar dia cara mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kan begitu. Jadi sama juga seperti zaman Rasul dulu, Nabi Muhammad itu tidak mempunyai kelebihan, tetapi kenapa dia bisa menjadi Rasul? Karena hatinya bersih. Kan begitu. Nabi Isa itu kenapa dia bisa menjadi Rasul? Karena dia bisa menghidupkan orang.
Kan benar? Iya. Setiap benda yang dia memohon kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah ini, maka hidup. Sampai-sampai masa itu kaum Yahudi menganggap Isa itu adalah Tuhan. Karena apa? Dia bisa menghidupkan benda. Nah, sebenarnya ini yang ditakutkan oleh para ulama. Iya. Maka timbul jadinya musyrik. Ya, sebenarnya dia memohon. Tetapi sebenarnya dia memohon. Kan begitu? Iya. Makanya saya bilang kepada ustaz-ustaz, janganlah terlalu memojokkan seseorang. Dipikirkan dulu dia memohon itu untuk apa. Lain halnya yang dibilang syirik atau musyrik. Kita pada zaman dulu tuh kan banyak orang yang nggak punya agama. Dia duduk di bawah suatu pohon, umpama dia memohon kepada pohon, dibawanya lah air, disembahnya segala macam, dikabulkan oleh Allah juga. Ditaruh Allah lah di situ benda entah emas entah apa situ. Inilah yang dibilang musyrik, dia meminta kepada pohon. Iya, benar. Walaupun Allah menurunkan, tetapi apa kata Allah? Berbuatlah sesuka hatimu, baik buruk mau apapun itu, tetapi nanti kamu pertanggungjawabkan di hari kiamat. Itu kata Allah. Jadi apa kata Allah? Maka bunyi, terimalah syukurku. Syukurilah nikmatku. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, maka keluarlah engkau dari bawah kolong langitku, kata Allah. Jadi orang yang begitu, yang bersujud-sujud di pohon, dia tidak mensyukuri. Jadi dia ambil jalan pintas, dia ambilnya benda keris apa segala macam, bahkan pisau dapur dicucuk itu. Dia mohon karena dia tulus juga, maka dikabulkan. Nah, resikonya dia akan diazab di api neraka karena apa? Dia menyembah pohon walaupun Allah mengizinkan. Nah, begitu ya. Begitulah kira-kira. Sampai di sini dulu ya pembimbingan kita. Iya, Mudah-mudahan para netizen bisa menyikapinya tentang Mbak Rara dan masalah Ustadz yang membicarakan Mbak Rara ini. Ya mudah-mudahan ya saling mengertilah ya, ataupun tidak usah diperdebatkan karena kita sesama warga manusia, Indonesia, sesama umat Tuhan juga. Iya. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.